Ini yang kasih aneh yang meninggal tadi, ibu. Karena masih sempat menyapu masjid, lalu kemudian duduk, dia tinggalkan masjid, meninggal dunia. Masya Allah. Sementara baru rasanya nak gua dipakasian mati. Ternyata mati itu singkat sekali waktunya. Kita ini kan Bapak Ibu bisa beraktivitas karena ada ruh. Ya toh, ruh yang membuat kita bersujud, ruh yang membuat kita beraktivitas. Kalau semenit dan sedetik saja Allah perintahkan malaikat mencabut ruh yang ada dalam diri kita, selesai Bapak Ibu. Maka urusan mati itu tidak melihat kondisi fisik manusia, tidak melihat tua dan muda, tidak melihat sakit ataupun sehat. Bicara mati tentu bicara Quran. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya seseorang maka ajal tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Apa yang kita mau banggakan hidup di dunia? Kita bangga dengan harta kita. Wih, jadi pernah bangga dengan harta kita Bapak Ibu. Setiap Allah menitipkan rezeki harta kepada kita, itu masing-masing ada masanya. Karena kita tidak akan terlahir di dunia Bapak Ibu kalau tidak dititip rezeki. Jangankan manusia, antu lagi olo-olo karena Pak Jarin Allah Ta'ala. Tena tuh mati olo-olo kemudian tena laku sukan rina. Kecilin itu jangan apa olo-olo ini Pak Jarin Allah Ta'ala. Tidak mati itu ayam kalau tidak habis rezekinya. Apalagi dikatakan manusia. Apa yang kita mau banggakan? Pangkat, jabatan, semua itu hanya sekedar titipan. Kalau bahasa titipannya disebut dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini kamu digilir oleh Allah. Ada saatnya kau bergembira, tunggu ada masanya engkau bersedih. Ada masanya kau sehat, tunggu akan datang masanya engkau akan sakit. Itulah mati Bapak Ibu. Dan anehnya lagi, malaikat Israel ini malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat ini akan masuk di dalam rumah kita. Bahkan malaikat ini akan memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Dan selesai sampai di situ. Malaikat Israel adalah malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat ini akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju ke tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Dan bersiaplah kita jemput kematian kita dengan cara yang berbeda. Tadi itu yang meninggal menyapu, Masya Allah, sempat dia menyapu. Tidak ada yang tahu bila dia akan mati. Menyapu jadi masjid Bapak Ibu. Tiba-tiba perasaan tidak enak, meninggal dunia. Indah di balik kematiannya. Sementara andang kasih di masjid, malaikat mencabut nyawanya. Kan kita yang hadir dengar ceramah belum tentu di mana kita berakhir, Pak. Jadi kalau bicara orang mati, dia selalu berpikir mati itu yang tua. Sehingga anak mudanya sangat ketua dan nyanyi-nyanyi. Tak boleh orang berpikir begitu. Mati itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bicara Quran. Mati itu bicara ayat. Dan saya Bapak Ibu selepas lebaran ini berapa malam berturut-turut ceramah. Yang paling banyak saya tempati ceramah rata-rata umurnya 40, 43. Ini yang meninggal tadi 43, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 58, 60, 63. Coba makin lihat. Jarang sekali saya ceramah taziah yang meninggal umurnya 100 tahun. Dalam 1 tahun berganti tahun Ibu, jarang saya dapat orang meninggal 100 tahun umurnya. Yang paling banyak itu daerah rawan sekali, 47 menuju 50 dan 55. Apa yang mau dibanggakan? Muka tak yang cantik. Hanya sekali itu ibu muka kami nak perhatikan sehingga banyak ibu luar biasa. Merupakan anak paling kalung nak. Apa yang mau dibanggakan? Ibu, minta maaf kami, saya tidak menyinggung. Kalau ada penceramah menyampaikan begini, jangan lalu kita baper. Kalau ada penceramah dia singgung masalah begini baru baper, bukan ceramahnya yang salah. Kita salah yang menanggapi itu ceramah.
karena tidak mau kita tersinggung. Padahal bukan kita disinggung. Yang kedua, kalau orang ceramah teh janjangi pacaramanya. Ya Ustaz ke ceramah mulai pembahasan pertama sakit terakhir nak ngasih nakabah. Jangan begitu. Karena kita ini menyampaikan kebauan jadi. Toh mau kita terima tidak mau kita terima tidak ada urusan. Lepas ikut tadi mampu motor. Saya kan sekedar menyampaikan. Ya Bapak Ibu. Nah yang kedua tabe bicara mati itu saya selalu ingatkan setiap kali saya ceramah. Hari itu berjumlah 365. Dalam satu tahun itu ada 2 malam yang memang dirindukan dan dinantikan. Makanya kemarin itu kusuri semua jamaah banyak-banyak berdoa di malam nisfu Sya'ban. Tapi sayang sekali tidak semua orang paham apa itu nisfu Sya'ban, Ustaz. Ada apa di bulan nisfu Sya'ban? Ada apa di nisfu Sya'ban? Kenapa orang berdoa di bulan nisfu Sya'ban? Apa sih keistimewaannya? Kita tahu Bapak Ibu, setiap kali muncul malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan membaca surah Yasin 3 kali. Karena Ibu, di dalam rukun iman ada 6. Satu di antara rukun iman itu ada namanya qada dan qadar. Qada dan qadar. Qadarnya ada pada malam nisfu Sya'ban, qadarnya ada pada malam Lailatul Qadar. Itu mina disuruh banyak-banyak berdoa. Umur itu konsepnya berdoa Bapak Ibu. Perkuat doa. Saya selalu ingatkan tadi semua jamaah kalau mau panjang umur tak satu, perbanyak sujud terakhir berdoa. Bahkan Nabi mengatakan, hadis riwayat Muslim dan Bukhari sampaikan, setiap kali sujud disunnahkan berdoa. Setiap kali sujud disunnahkan berdoa. Setiap kali sujud disunnahkan berdoa. Selepas membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, jangan cepat-cepat mengangkat kepala. Kenapa? Hubungan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya, di mana ketika hamba bersujud berdoa mati di waktu itu, karena doa itu sangat mustajab diterima oleh Allah. Dan kita punya masalah ini Pak. Yang sakit kepingin disembuhkan, itu masalah. Yang sempit kepingin diberikan kelapangan, itu masalah. Maka tidak ada orang hidup jamaah dimuliakan oleh Allah tidak punya masalah. Kita pikir orang mati itu kalau sudah dikuburkan selesai masalahnya. Tidak. Karena kapan orang meninggal dunia lalu kemudian jasadnya tidak diterima oleh Allah, itu adalah masalah di atas masalah. Bukan masalah menyelesaikan masalah. Pegadaian itu. Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dunia tidak diterima jasadnya oleh bumi, masalah besar itu Pak. Paresai, ini aku tanya anak-anak Ustaz, kira-kira dia tunggu tidak diterima kata jadi Pak, banyak. Siapa diantaranya jamaah dimuliakan oleh Allah? Tuh, Nabi sampaikan pertama itu. Kalau ada jasad tidak beriman kepada Allah, tidak percaya tentang takdir, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya tentang hari akhir, meninggal dunia dalam keadaan kondisi bunuh diri, loncat di ketinggian jamaah dimuliakan oleh Allah sekian 50 meter, jatuh mati, jelas orang yang mati bunuh diri jasadnya tidak akan diterima oleh bumi. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapak kalau pergi berangkat ke umroh ambil plus Turki, kan ada itu umroh plus Turki. Turki dulu, baru kemudian Madinah, Mekah finish, Jeddah, kembali ke tanah air. Ada apa Ustaz di Turki? Bapak Ibu tolong kasih tahu gate-nya. Bilang, antarkan saya ke kuburannya Mustafa Kemal Atatürk, mantan presiden Turki. Mustafa Kemal Atatürk Bapak Ibu belum meninggal dunia 6 bulan sakaratul maut. Belum pernah ada orang yang sakaratul maut lama begitu. 6 bulan. Saluna disesari Allah Ta'ala. Saluna disesari mereka kan. 6 bulan Bapak Ibu antara hidup dengan mati. Mau dikatakan hidup dan setengah mati, mau dikatakan setengah mati, nah saja 6 bulan mengeluarkan cairan busuk di seluruh badannya. Bagaimana hebatnya menjadi seorang penguasa Mustafa Kemal Atatürk. Badannya bau, busuk, mengeluarkan cairan yang sangat busuk.
Sehingga suatu persatu orang meninggalkan istana kerajaannya karena tidak sanggup mencium baunya. Tidak pernah mati dia, nampak setengah mati. Ngapa dia tidak pernah mati tahu dari sisa memang butuh narasana. Begitu dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat. Di malam hari jasadnya naik di atas permukaan bumi, seolah-olah bumi memberikan isyarat Mustafa Kemal jasadnya tidak diterima. Apa sebabnya? Jamaah dimuliakan oleh Allah, terlalu parah kebenciannya terhadap Islam. Bapak sudah tonton di YouTube, di Facebook, di beranda-beranda yang lewat. Sekarang ini India dalam keadaan kondisi berduka. Gelombang panas yang mengancam Bapak Ibu. Sudah berapa orang yang meninggal dunia akibat karena gelombang panas. Berdoa kita. Jadi pacak-pacak di gelombang panas kan. Nah itu di Qatar, itu tempat Piala Dunia. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Bayangkan ada mobil meleleh Pak. Ngapa menjadi pepet anak neraka? Nampe ni pepet na lino. Nampe bamban na lino ni. Tidak pernah bamban na pepet na neraka. Nah bayangkan jamaah dimuliakan oleh Allah, kondisi kendaraannya hancur. Bagaimana dengan kondisi manusia Pak yang tidak bisa tahan? Supaya dikasih bambang atau? Kalau sampai ini Bapak berdampak ke Indonesia, siap-siap di bulan Agustus ada tingkat panas yang paling terparah. Berlindung dan berdoa kepada Allah. Yo, ini tanda-tanda manusia tidak syukur. Nisare bosi, sabosi nah. Nisare bambang sabang bambang. Nah, apa sebetulnya rota? Erotoki bosi, erotoki bambang. Bapak Ibu, Mustafa Kemal meninggal dunia seolah-olah bumi tidak menerima jasadnya. Jadi minta maaf ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan sombong dengan itu semua. Mau panjang umur bisa. Siapa yang ngatur? Allah. Caranya angkat tangan berdoa. Bagaimana doanya Ustaz? 1. Di sujud terakhir pada saat ibu witir sebentar. Itu witir bukan cuma dilakukan di Ramadan. Lakukan witir di luar Ramadan. Makanya Ramadan diberi nama Asyhrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang kau lakukan selama bulan suci Ramadan, lakukan di luar dari Ramadan. Karena panjang prosesnya ini. Kalau Allah berkehendak terima doa di malam 17 Ramadan, insya Allah qadar dan qadar tidak berpengaruh. Yakin dan percaya jamaah dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa Ramadan di tahun 2024 di bulan Maret. Nah kapan kalau sudah sampai bulan 8 ibu masuk Desember? Kalau sudah masuk di Desember, tanggal bulan mana lagi puasa sih? Berarti tenan ini saling ngotot pendek. Dan umur itu bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Makanya berhenti di ulang tahun. Masih ada suka ulang tahun? Ini bangsa yang kamu tidak ulang tahun ini kamu ngerti. Lagi punanya tutup ulang tahun. Ibu, kalau orang tua begini bagi kita tidak bisa ulang tahun. Tapi dia ada kucing anak patolo-tolo mati. Nale ulang tahun mana? Yang ke-75 guys. Mamaku, selamat hari ibu. Mau ke posting-posting selamat hari ibu, saya dulu kaki yang mau celaka. Bapak Ibu, selamat hari ulang tahun. Berhenti ulang tahun karena fenomena ulang tahun itu tidak pernah membuat umur kita panjang. Nah itu tahun kalau berganti tahun tidak panjang, itu umur semakin berkurang nih Pak. Di Kendari saya diundang ceramah ulang tahun ini, pengusaha tambang undangan. Dikasih naik pesawat PP jam 7 berangkat, jam 9 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Anjum dengan ngali nunggu teh ceramahnya. Bapak Ibu, bukan juga naik pesawat. Kamu mau ngijuk panitia ya, Ustaz, bisakah dirubah ini cara masuk bulan? Dia bilang jangan Ustaz, harus ceramah ulang tahun. Jadi pulang pikir, kata kamu jadi kan ceramah ulang tahun. 35 tahun saya jadi ustaz, jadi penceramah, nampaknya dia kayak ada ceramah ulang tahun. Nah, dan kalau aku pikir ini. 1 bulan berikutnya dia BBN telepon ngar-ngar ini begini. Ustaz, bisa kita kembali ke Kendari Ustaz? Siapa ini Bu? Dia bilang itu yang pernah kita tempati ceramah ulang tahun Ustaz. Acara apa Ibu? Takziah Ustaz. Siapa yang meninggal? Itu yang ulang tahun Ustaz. Tidak ada jaminan ulang tahun panjang umur.
Kalau mau panjang umur di sujud terakhir berdoa. Yang kedua, mau panjang umur traktir orang makan. Pak boleh contoh alekan. Pak boleh contoh ya. Timonyo. Kita tahu keistimewaan orang yang suka traktir makan. Kupawa maki terus terangan ya. Kadang-kadang Nabi itu pakan ria tahu jamaah diberat kepada Allah. Saya tidak lakukan dan Nabi Ibrahim tidak lakukan, Nabi Muhammad tidak lakukan. Tapi karena banyak manfaatnya sehingga para Nabi lakukan. Itu orang yang suka traktir makan Bapak Ibu. Nah sementara ngandre di contoh nasipa ngandre ya tabe. Enak makan contoh. Tiba-tiba begitu kita makan masuk kenalan. Tanya sekre, tanya kasirnya, saya bayar. Makan ki. Masuk 2, saya bayar. Masuk 3, saya bayar. Masuk 4, apakah boleh mereka cinta? Masuk 5, saya bayar. Masuk 6, saya bayar. Masuk 8, mati dia. Masuk 10, selesai kita makan ke meja kasir. Berapa? Sekian mangkok contoh, sekian ketupat. Udah dibayar nih, rata-rata tuh tidak bayarkan contoh. Nah, pikir salah nggak? Terima kasih banyak saya batang. Semua orang ditraktir makan itu rata-rata pun tidak pukul. Terima kasih banyak sari batang. Tidak ada orang ditraktir makan ulun tak PP. Terima kasih banyak. Seorang kau. Tapi semua yang ditraktir makan pasti ditepuk pundak. Terima kasih banyak saudara. Panjang umur tak, bertambah rezeki tak, dimudahkan urusan tak. Mudah-mudahan ketemu lagi besok. Bapak Ibu, orang yang suka traktir makan itu panjang umurnya. Tapi orang yang suka minta ditraktir pendek umurnya. Nah, sebut terus kan ada kah? Bodoh. Ada kah? Ini kutanya kena ada kah? Pau karena kamu nanya. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu mati, Pak. Dan mati itu tergantung kebiasaan. Ane disumpahin Bapak Ibu yang meninggal kayak ini memang tukang sapu-sapu masjid. Rajin sekali barasa di masjid, kata senap bisa datang kasih. Tak senap datang kasih di masjid kan. Coba lihat, meninggal dengan cara kebiasaannya. Senang membersihkan masjid, mati dalam keadaan kondisi membersihkan masjid. Subhanallah. Katanya tidak pernah sering, tidak pernah tertentu. Anda senang sholat demi Allah Bapak Ibu. Saya pernah ceramah di Birin Romang. Apa tuh Birin Romang? Kecamatan Manggala di Antangi. Pak imamnya meninggal dalam keadaan sujud terakhir Pak. Subhanallah. Bajina matina. Meninggal dalam keadaan sujud terakhir. Bajina juga ucapan berbisik yang membuat indah dalam kematiannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Namanya salah. Mati. Meninggal dunia dalam keadaan sujud terakhir. Kau senang bersujud, Allah tidak kecewakan matimu. Mati dalam keadaan bersujud. Sebentar kalau pulang kita tonton videonya Pak Kiai Rudin Emang. Tulis saja di situ Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim Panaikan. Ada itu di situ. Sementara membaca Ismul Azam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mati setelah baca kalimat itu. Subhanallah. Bajin atau mati. Cemburunya kita. Sementara mengaji, mati. Sementara berzikir, mati. Bajin mati. Kalau mau dapat mati seperti itu, lakukan yang terbaik. Masa cara makan bagaimana zaman akan ustaz? Yang tuh pacaran harus bangnya menjadi berlaku. Sementara cara makan ustaz kamar-kamar kau di pakasian. Mati ustaz sementara cara mah. Bukan niat tuh tahu sementara lagi di cara mana mati. Kalau yang mau buku pakai malam apa mati. Bapak Ibu. Nah kadang apa juga sementara sasa ustaz tidak usah kaget kalau sementara sasa. Hanya sementara baru saja tidak mengerti sumpah ini. Kita bangga-bangga kalau sementara sasa jangan mati biasa terjadi yang begitu. Iya juga tetap bangga-bangga. Tahu pun nasi lalu nanti mati namanya sasa. Itu bahaya. Mana kerana? Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kondisi kematian kita. Jadi jangan selalu berpikir mati itu yang tua, mati itu yang sakit. Sebentar selesai dengar ceramah. Ini kan malam pertama. Malam kedua bagi kita yang hadir belum tentu kita ketemu besok malam. Baca apa Kibel?
Aina ma takunu yudrikumul maut. Acara makari mudukung bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah ditunda tak sia-sia. Ditunda tak sia-sia. Kenapa bapak ibu? Anda ku cara maya maka aku dipakasih anak mati sementara makal. Jadi batu itu makal. Tidak ada yang bisa menjamin di balik kematian kita. Bapak Ibu, mulai dari sekarang persiapkan bekal kita menghadap kepada Allah. Mau tidak mau, siap atau tidak, terima atau tidak, malaikat Israel datang menjemput kita semua. Persiapkan proses kematian kita yang indah dengan cara bersujud kepada Allah sambil berucap, Allahumma inni nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Semua akan menuju ke sana. Pada akhirnya kita akan pulang kampung. Kampung kita bukan di Terong, kampung kita bukan di Jalan Kubis, kampung kita bukan di dunia. Kampung kita adalah sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Persiapkan diri kita Bapak Ibu. Jamaah yang insya Allah tidak mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 menuju 45 Allah sudah kirimin sinyal. Kaki sudah mulai bermasalah. Unanya tomem pun sampai alap bangkit. Ngapain pernah ngomong gitu? Berarti hati-hati masuk. Kakan aja alap pagi, nggak pernah kena tambah. Mempo sebentar lapak bangkit. Nampak apa lambu subangkit. Nggak pernah. Tas sinapi dapat pica-pica bungkai. Nakiran tuh ngajuci di masyarakat kan. Kuna minta sia tado loh. Ika puna pembagian Jawa bangun. Mari bilangir cara mata sia tado kita rosa-rosa. Ika puna nakan ustaz ka. Mari kita dengar tutup dengan doa. Oh pakar muda bisingar pacinina. Padahal Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi tujuan kita datang dengar ceramah. Tapi kue itu juga masuk daripada inti pahala. Kenapa Bapak Ibu bilang ini? Punanne sumpahin keluarga almarhumah Ibu Siti Maimunah. Nallena pantama kan rejawaya lalan de doska. Bonena kan rejawaya talu na pasere jene inu. Cocok itu? Cocok me. Cocok Kak. 3 kue 1 air minum. Sebentar, jadi paresa kasih dos paresa dos sinampe talu tu bonena 3 kue 1 air minum. Tulina sare to pilagire cara matazia menjadi bekal sedekah kepada almarhum. Pira jai na pasulukan Jawa pira lompe pahalan almarhum. Apalagi na saritongi pacaran aja. Adakah? Contohnya. Cuma pun kisare kan Jawa sinampe ustaska tandai. Keria kan Jawana ustaska, keria kan Jawana pangadia tandai. Kaliba kacara amat sampai kan Jawa ya. Kan Jawana pacara maya nalle to ngajian. Kan Jawana to ngajian nalle pacara maya. Andi kan Jawa buga kan merena. Amanda tak tulis di doska. Sekali ku motor ka kusung ke panada. Sadagi. Bapak Ibu. Bareng saya kayak panada ni bonena. Memang tidak dimuliakan oleh Allah. Tidak dirunangkan dari Jawa di Palana itu mati. Tidak maki, berhenti maki berkoar-koar, berhenti maki teriak-teriak. Saya tidak makan di rumahnya orang mati karena saya menganggap Ustaz dalam kitab buku fikih Islam dijelaskan karangan Haji Sulaiman Rasyid mengatakan kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati disiapkan makanan lalu kemudian makan-makan maka kami menganggap itu adalah perbuatan aniaya dan perbuatan aniaya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Kalau tidak mau makan, ambil, bawa pulang ke rumah. Siapa tahu dalam perjalanan itu cibur kisah kan dari Jawa, nggak pakai dua mahal. Tidak perlu deh. Nggak pakai kantin. Bapak Ibu, masuk umur 45 menuju 47, kondisi fisik manusia drastis mulai berubah. Mana kekuatanmu dulu? Setiap kali jalan angkat bawang putih bawang merah, mana itu semua?
Masuk 50-55 Bapak Ibu. Mana kekuatanmu yang selama ini ketika mengangkat jahe begitu banyak berkilo-kilo? Mana semua kekuatanmu? Satu persatu tenaga kita mulai dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda kondisi fisik kita sudah mulai lemah. Itu kan Jawa kan Bapak Ibu. Jangan kasih masuk sugesti di situ. Tidak ada hubungannya. Kalaupun ada hanya 40%, selebihnya ada pada pikiran. Tahu penyakit pembunuh nomor 1 bukan kanker, bukan tumor, bukan gagal ginjal, bukan jantung. Penyakit yang paling hebat nomor 1 yang ditakuti oleh setiap manusia adalah GERD yang mengarah kecemasan berlebihan. Sahabat Nabi kiri. Kalau saya mati bagaimana mobilku? Kalau saya mati bagaimana rumah mewahku? Kalau saya mati bagaimana istri mudaku? Kalau saya mati bagaimana hartaku? Itu kecemasan berlebihan. Itulah pentingnya kenapa selalu orang berdoa Bapak Ibu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Supaya terhindar dari kecemasan berlebihan. Itu pemicu makanannya 40%. Kalau pergi dengar ceramah ada kue cantik manis, makan maki. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang makan kue cantik manis, insya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa ala barakatillah. Insya Allah manisnya ada di mulut, kemudian enaknya turun ke dalam perut. Namanya barakatillah. Tidak jadi penyakit itu di dalam. Udah saya jadi kanda-kanda Jawa. Udah si bang itu kan Jawa namanya barakatillah. Ika pula 10 batu nak innalillah. Ibu. Yang kedua apa yang kita mau banggakan? Amasta. Udah gue janji gini owner karya televisi. Allah kunci ini. Itu owner yang baru lagi mulai baku lapor. Katanya difitnah, katanya dicerita, katanya di apa. Dia lapor itu orang yang cerita. Menurut hemat saya, kalau tidak mau dicerita, berhenti kau pamer. Terus untuk apa kau pamer-pamer itu semua? Mau kau ditahu bilang semua netizen kau kaya. Apa yang kau banggakan dengan kaya? Kalau anda berbicara kaya, jangan dimuliakan oleh Allah. Kira-kira di Indonesia ini, ada yang kaya itu korun kah? Coba dibuka sejarahnya korun. Itu korun Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, segitu hebatnya rapo-rapola terbuat dari emas. Ikatnya nampi gigin tak mulai. Ajak penebintin tasnya. Lihat ini 670 juta. Ini harganya hati-hati. Punairot Allah Ta'ala kairo kagih alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kau banggakan dengan hartamu? Apa yang kau banggakan dengan emasmu? Kalau Allah murka Bapak Ibu, belajar contoh dari Petobo, Sulawesi Tengah, Palu. Itu Palu Pak, terkenal dia bencana nasional. Itu karena orang semua luar negeri datang ke sana berkunjung. Sebetulnya bukan lihat itu Palu Nomoni. Ketika terjadi tsunami bukan itu yang disaksikan Bapak Ibu, tapi yang orang mau lihat dari luar negeri itu bukan karena tsunaminya. Kalau bagi mereka tsunami itu biasa terjadi, tapi yang membuat mereka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah ketakutan karena belum pernah melihat ada tanah bergerak dengan sendirinya. Kemudian menenggelamkan mobil beserta dengan isinya, menenggelamkan rumah dan istana beserta dengan isinya, menenggelamkan harta beserta dengan isinya, beserta dengan penghuninya. Itu yang membuat mereka ketakutan. Kenapa bisa ada tanah bergerak? Likuifaksi. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya mereka ketakutan. Ternyata memang ada tanah yang bergerak. Dan hebatnya Bapak Ibu, ada masjid, Masya Allah, tetap dalam keadaan kondisi kokoh berdiri, tidak tertelan oleh bumi. Bahkan masjid jamaah dimuliakan oleh Allah yang ada di sekitar pantai Palu itu dalam keadaan miring, tidak tenggelam. Kok bisa? Allah punya mau. Ini tuh para luna nih bilangnya di topangan masih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan masjid Rontul Muklihi lompu di sarana menerhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan melihat yang azan, tapi simak apa yang keluar dari mulutnya tukang azan. Kalimat yang keluar dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kamu kecil. Manusia kaya, kamu kecil. Kalian punya pangkat, kamu kecil. Kalian yang punya jabatan, kamu kecil. Kalian yang dihormati, kamu kecil. Di saat kau masuk ke dalam kubur, kau terinjak-injak zaman dimuliakan oleh Allah untuk meratakan tanah itu dan engkau akan berada di dalamnya. Ini yang ditakuti orang meninggal malam pertama di dalam kubur. Jangan sombong Bapak Ibu. Tidak mau sembahyang karena banyak emasnya. Tidak mau sembahyang karena mulai mangi-mangi japat tabi-tabi. Tidak tahu sambar na tabi gibosara. Bosar na tabi. Kasih lihat emas tan. Bu, kalau kasih lihat bilang banyak gelap tak? Mati ibu istri kedua yang pakai. Nanti dia ustaz piti kadang-kadang. Bu, ibu, tidak ada yang bisa dibanggakan pipi yang cantik malam pertama. Bu, kalau pembuluh darah manusia sudah mulai pecah, ini pipi yang cantik hilang. Orang yang tanam bulu mata ini, kenapa kemarin walau lamun nggak main bulu mata iya? Antu nila mo nga poko-poko ikaw masa mo ikaw man sana domo. Oh, tersinggung. Jangan ada. Ada menyinggung itu bela. Bukan kita kusinggung. Bukan saya, Pak. Bulu mata kupon kita akan laki-laki. Kau pasang susu kecantikan, kamu rusak ada. Ini Ustaz Tina nangai berarti jangan mau pergi operasi plastik. Kamu na no oplas kini kamu namanya kau paling demi asolami. Anjo na bagi aku naga pakucini gigi na ke la ilaha illallah. Bukan apa lu pakai, pemutih gigi enggak deh. Belum lagi yang pakai kawat gigi, cuma pakai kawat gigi terus saya kenapa-napa. Betul kamu jawabin anak-anak ayah, ayah, kasih saya dong uang anak-anak mau ayah. Ada yang pakai kawat gigi di sini? Dan mau cocok gigi dulu. Bapak Ibu, Bapak. Mati kau gigi. Bukan kita kemasan, bukan kita. Bukan ini tahu, ini salahnya he. Bukan ini. Apa yang kau banggakan? Bu, ibu, apa yang kita banggakan? Kuku yang cantik. Enak pulang kalukun. Setiap Senin disunahkan potong sunnah. Hari Kamis potong sunnah, hari Jumat potong sunnah. Tidak nak pulang kalukun, nak pakai ngambek. Bunda niat bayinya nalak buka lubun naik. Hati-hati dengan istri seperti itu, Pak. Coba kalau bunda. Tegur istri tak kalau mulai panjang. Kalau ada istri biar mau tidur, la ilaha illallah. Dia kasih cantik ini alisnya, dia kasih cantik ini bulu matanya. Tapi istri seperti ini bukan untuk dicurigai. Bersyukur sebetulnya enak, bagus pandangannya, penting untuk dilakukan. Kenapa? Kepuasan seorang suami ketika memandang istri. Tetapi jangan berlebihan, ibu. Sunnah bagi seorang perempuan bercantik wajah ketika mau tidur, apalagi menggunakan wangi-wangian, penting. Usahakan kalau mau tidur ini bagus kalau pakai parfum ini. Semprot. Terakhir di belakang. Bagus di sini. Bu. Ibu. Ya bener nak bita sementara tidur apa lapar sorban. Zaman belum terkenal parfum Bapak Ibu. Dan lap itu sorban. Dulu na bita Muhammad SAW. Napake jo sorban abini naga gana jo sorban cahaya nampak jo rasan napak songan ini.
Nah, dan duduk aja sumpah. Ngapa nak cilak kamu di rupa Nabi ini? Padahal tidak ada istri Nabi yang pakai sebelum kepala. Kenapa bisa glowing? Nah, Balas. sabuk kepayang tayo. Malam nagoso. Silakan lakukan itu. Tetapi ibu lihat keringat Rasulullah. Basyarun lakal basyar. Coba sebentar keringatnya suami. Natin rumah ini tanah ngorok-ngorok. Asal bebeda sekian ya. Ambil biswasa. Pataray. Menjaya meminawag kibo-kibo kakuni-kuni kan. Baca maki bismillahirrahmanirrahim. Barakat la ilaha illallah. Barakat kumpayakun. Allahumma hassan tahulki. Fahassin khuluki. La ilaha illallah. Tunggu hasilnya besok ibu panoang kita. Nggak kosong mau makan ini. Bapak Ibu, itu pentingnya menghargai. Bapak ini saya lihat banyak suami mau selalu tampil cantik istrinya, tapi dia kena biayai. Iya, cocok Pak Ustaz. Kabarnya suami gigil itu. Iya Pak Ustaz. Ngapa lu karena banyak bertiburan ini? Banyak suami begitu. Ibu, kalau ada suami terlalu gigil, lantang kacikor, pakai ayam, pakai gelang, ikir gelang, pakai jambatan. Suami seperti ini boleh diambil uangnya 1 lembar warna merah. Jangan lebih. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Ambil maki 1 lembar uang merah. Baru pergi ke di depannya masjid Raudatul Muflin, ada penjual ayam kampung di situ toh. Ambil potong bismillah Allahu Akbar. Setelah itu bakar itu ayam kampung sampai di rumah. Panggil suami, tak silahkan ayahku yang ku sayang dan ku cintai. Nikmatilah itu ayam kampung buatan istrimu yang tercinta. Nah kan jangan nyaman nah kemai kung ngalin eh jangan nak mami memang itu pun ada luka nikmat bo kenapa ini nyembis ibu ini nama kau seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari sekarang perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki hati. Jangan selalu merasa hati tak susah, karena kapan susah hati ada endingnya nanti kita akan stres. Apa yang membuat orang tua kita menangis Bapak Ibu malam takbir? Tatkala alunan takbir sudah mulai dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Duduk termenung mama tak di rumah sambil memikirkan niat jinjong motor anakku kodong. Makalah niat jinjong anakku kodong batu. Kau tidak perlu bawa emas untuk ibumu di rumah, tapi cukup kau hadir di hadapan orang tuamu, dan itu membuat orang tuamu bahagia. Itu yang membuat orang tuamu tenang. Sampai Quran mengatakan wafid lahuma. Jangan adulli minar rahmah. Jangan kau siksa orang tuamu dengan kerinduannya. Jangan membuat orang tuamu rindu kepada anaknya. Yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa yang membuat kita menangis di hari raya Idul Fitri? Setelah kita pulang ke kampung halaman, masuk ke dalam rumah, yang tahun kemarin selepas kita Idul Fitri, kita cium tangan ayah kita cium tangan ibu kita. Selepas itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang yang kita mau cium tangannya ternyata sudah meninggal dan dipanggil menghadap oleh Allah. Terpaksa selepas Idul Fitri kita hanya pergi berziarah kubur di rumah orang tua kita. Maka tolong yang masih hidup orang tuanya, minta tolong kasihan, jangan pernah siksa orang tua.
Tiap lalu hingga gara-gara kiamat tak. Jangan kau siksa orang tuamu. Biar jidat kita hitam, bengkak kita punya lutut sholat. Kalau durhaka sama orang tua, yakin dan percaya semua ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan pernah membuat orang tua kita menderita. Di akhir usia tua orang tua kita, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, apa yang diharapkan? Kau datang, peluk dan cium, itu yang membuat orang tua kita bahagia. Tidak perlu kau kasih dia emas, tidak perlu kita kasih dia berlian, tidak perlu kau kasih dia harta yang berlebihan. Cukup kau datang, peluk, cium, itu batinnya ibu dengan anak, kontak luar biasa. Sekali tamu dari dibalat tak jamaah dimuliakan oleh Allah, berusaha untuk menenangkan hati orang tua, kita buat surprise. Kehadiran kita pulang kampung membuat orang tua kita jamaah dimuliakan oleh Allah, sedang kita tidak beritahu, kita tidak beri kabar. Pas di depan pintu rumah kita sedang menangis dan bersedih karena kita sedang melihat ibu kita tertidur di lantai, sementara tempat tidur tak jauh lebih nikmat, aman dan nyaman. Kak jalan nak kasorot tak kibaliangi nampak mata tidur di tapir kasih buat nena bapak. Bagaimana tidak menangis kita Bapak Ibu? Enak ada tempat tidur tak di rumah, tak dilihat cuma mata tidur di lantai ini. Pace nyawa kunci ni kimakku tidur di dapur raka. Naga ada katin ruang buka jalan ada kembali ini apa ada tidur di dapur raka. Telepon kakak, kenapa kita tidak pernah pergi lihat mama? Nah ini serindak pergi lihat kita tapi mama tidak mau sekali diambil. Itulah mama. Akhirnya anaknya jamaah dimuliakan oleh Allah, belikan tiket, pergi sama-sama. Dia belikan tiket mamanya dengan paksa. Dia belikan tiket bapaknya. Berangkat di mana dia sukses. Sampai di rumah anaknya yang mewah, kaya. Dia perlihatkan, ibu, lihat ini saya bangun rumah karena doamu. Rumah yang saya bangun laksana seperti istana itu karena doamu. Bapak, perhatikan kendaraan saya yang sedang terparkir ujung di rumah saya. Itu karena doamu. Kalau bukan ibu yang mendoakan saya, mustahil saya tidak bisa membangun rumah secantik itu. Kalau bukan bapak yang mendoakan saya, mustahil saya tidak bisa membeli kendaraan sebanyak itu. Karena doamu ibu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Coba lihat jemaah dimuliakan Allah. Masuk mati tidur dalam kamar. Di dalam kamar semua fasilitas lengkap, ada AC, nyaman, buah-buahan. Nanti kalau mama lapar, tinggal kasih tahu pembantu, nanti pembantu yang masakkan kita. Pak, masuk lagi di kamar tidur sama mama. Di dalam kamar fasilitas mewah semua. Dan bapak punya harta, itu adalah hartaku, harta bapak. Bukan karena harta saya mencari lu, kemudian bapak tidak punya hak di situ. Harta anak bagian daripada harta orang tua. Masuk bapak mama tidur dalam kamar jam 2 pagi, jam 2 malam. Mamanya tutup pintu. Namanya juga orang tua. Buka pintu. Bertanya anaknya, kenapa ki mama tidak tidur? Apa nak nama? Tidak kulit tidur lalang di kamar. Ramu suka. Karena mamamu tidur tidak pernah pakai AC, saking kipas angin. Bagi dia AC itu mahal. Bagi dia AC itu tidak menarik. Main bunuh AC anak jam 4 subuh. Bapak kasih katok-katok. Sana kakak katok ada berpindah. Kenapa ki mama? Kenapa ki bapak? Tidak aku kulitin rebus sangat lama. Jam 7 pagi bapak mama duduk di depan ngarut tas sungai-sungai mata. Apa nak? Oke, kakak motor dari jalan kubis. Kenapa ki mama? Bukankah di sini sudah aman dan nyaman? Anak. Kunawa-nawa ibalaku mana kasih asia na tina na hormati di balakmu mana te kama balak kasih asia ko mantangina antuin ko lasu antuin ko pakalompo kasih pulang saya kembali di jalan kubis, jangan saya bawa ke kampung halamannya orang. Udah pengen rapi waktu na kumoteran na di parasangan ku toma mati dia aja mati di parasangan atau saya tidak mau mati di kampungnya orang, saya mau mati di kampungku. Itulah orang tua. Pertanyaannya muncul, kenapa mama kita tidak mau tidur di rumah anaknya? Yang pertama prinsipnya karena ibu isi pace-pace isi gamburan nena. Yang kedua, kenapa mama tidak mau tidur di rumah anaknya? Asiri-siri kirimin tunna.
Ingka jaina mintu tina na siri-siri terima Tuhan. Jai mintu na bombe kimatuan. Mintu kere yang ada di mentimu. Bukan di kuis. Padahal Andrin di pusana. Bu, ada yang bombe di sini mertuanya? Ada? Tidak ada? Tidak ada mau mengaku? Ada yang bombe? Kenapa kau bombe mertuamu? Itu orang tua dengan mertua dikasih sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Ingka jai mintu, aman tidak ngai, matoan tidak ngai. Kalau mamanya yang datang bagus kan sambutannya. Baru turun dari mobil, Ma, kita itu, iyo nak buru-buru kayak ini kamu sekali, kak pergi lihat mana? Oh ini mak, istri-istriku terlalu palaku ngapa lagi rental? Nah nih otoku. At tali po bikin nyo na gusto jemput ki. Ano lagi rental? Kali ko sa inyo ka na rental ki ma. Nagkimin jemput ki. Nga pa tali ka na. Bati na puti-puti man. Ingka po na matuan na niya. Nampi nung rental ka. Amarali pa. Aya. Ade mama. Ada to begitu? Ada to? Ada to? Kadang-kadang lang kapag tidak ada. Ayah. Ada mama nu. Kadang-kadang mama nu biasa juga biasa tambahin. Bermalang itu. Ada tak? Kenapa nak share langsung? Nah tadi share langsung. Curiga aku ini mantu. Tadi waktu tidak kubahas orang tua, share langsung. Begitu pas mertua nak bunuh. Apa ya? Selalu mau jago. Bapak Ibu, Bapak boleh cinta istri tapi jangan lupakan cinta ibu, Pak. Kalau Anda hanya sekedar hidup lalu kemudian menyenangkan hati istri tapi tidak pernah menyenangkan hati orang tua, tertutup pintu rezeki Bapak sampai mati. Percaya kalimat saya.